Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada contoh-contoh penerapan hukum hukum Newton tentang gerak. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang contoh kasus ketika benda berada di bidang miring. Nah, ini akan saya gambarkan. Ada sebuah benda yang berada di bidang miring. Nah, ini misalkan bendanya seperti ini. Nah, kemudian sudut kemiringannya ini misalkan adalah theta, massa benda adalah m. Nah, kemudian kita akan mencari misalkan percepatan benda ketika menuruni bidang miring ini. Jadi misalkan tentukan percepatan benda ketika menuruni bidang miring. Nah, ini. Nah, sebelum kita mengerjakan atau menjawab pertanyaan ini, maka kita harus menguraikan semua gaya yang bekerja pada balok tersebut. Jadi balok ini akan memiliki gaya karena dia bermassa, berarti memiliki gaya berat. Nah, cara menggambarkan gaya beratnya harus vertikal ke bawah, seperti ini. Jadi ini adalah gaya beratnya W. Kemudian karena dia menyentuh bidang miring, maka akan muncul gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus dengan lintasan. Misalkan ini tegak lurus dengan lintasan. Nah, kemudian untuk pengerjaan soal seperti ini, maka akan lebih mudah jika kita mengerjakannya menggunakan sumbu X dan sumbu Y-nya mengikuti bidang miring. Jadi sumbu X-nya sejajar dengan bidang miring, sumbu Y-nya tegak lurus dengan bidang miring. Nah, maka kalau kita perhatikan dari gambar ini, berarti gaya normal ini berada di sumbu Y, sedangkan beratnya ini di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka gaya berat ini nanti akan kita uraikan pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ini berarti kita uraikan ke sini. Kemudian pada arah sumbu Y-nya. Nah, ini adalah Wx, kemudian ini adalah Wy. Nah, kemudian bagaimana nilai dari Wx dan Wy? Nah, maka nanti kita harus mencari di mana letak sudut atau berapa sudut yang dibentuk antara W dengan Wx dan W dengan Wj. Nah, sekarang kita lihat di bidang miring ini sudutnya adalah theta. Kemudian jika ini kita perpanjang, dari W ini kita perpanjang sini, nanti dia akan tegak lurus. Nah, maka kalau ini theta, maka di sini ini adalah 90 min theta. Nah, begitu juga di sini. Berarti ini adalah 90 min theta. Maka bagian ini sudutnya adalah theta. Nah, karena di situ theta, berarti maka kita bisa memperoleh Wx berarti itu adalah W sin theta, kemudian W-nya adalah M kalikan G sin theta. Nah, bagaimana kok bisa diperoleh seperti ini? Nah, nanti silakan dibuka kembali video tentang penguraian vektor pada masing-masing komponen di sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian untuk gaya berat pada arah sumbu Y-nya, ini adalah W cos theta, berarti ini adalah mg cos theta. Oke, sekarang kita akan mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Nah, karena lantainya ini licin atau bidang miringnya licin, maka benda ini akan bergerak ke arah kiri menuruni bidang miring dengan percepatan adalah A. Maka gerakannya ini berarti pada arah sumbu X, sejajar dengan sumbu X.
Kemudian dengan pada arah sumbu Y-nya tidak terjadi gerakan. Sehingga kalau kita meninjau dari sumbu Y, ya, tinjau sumbu Y, maka nanti sigma Fy sama dengan 0 karena dalam keadaan diam. Diam ini berarti tidak bergerak pada arah sumbu Y. Kemudian di situ ada N min Vy sama dengan 0, berarti N itu sama dengan Vy sama dengan mg cos theta. Nah, ini untuk sekedar tahu saja dulu, karena di soal itu nanti ini belum diperlukan, kecuali nanti ketika lintasannya itu muncul gaya gesek atau koefisien gesek, maka ini akan diperlukan gaya normal ini. Nah, kemudian kita akan meninjau pada arah sumbu X. Tinjau sumbu X, maka nanti di situ ada sigma Fx sama dengan M kalikan A. Kenapa kok M kalikan A? Karena bergerak. Nah, berarti di situ ada Wx sama dengan MA. Ini adalah Mg sin theta sama dengan MA. Nah, M-nya bisa kita coret. Nah, berarti percepatan dari sistem ini atau balok tersebut itu adalah A sama dengan G kalikan sin theta. Oke, ini ya. Jadi ini adalah percepatan dari balok tersebut. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana jika sistem ini diberi gaya dorong ke arah atas gitu ya. Jadi ada sistem yang lain, balok pada bidang miring. Nah, ini didorong dengan gaya F. Sedemikian rupa sehingga sistem ini bergerak ke atas dengan percepatan A. Nah, berapakah nilai dari A tersebut gitu ya. Nah, berarti nanti langkahnya sama. Ini misalkan pertanyaannya adalah tentukan percepatan sistem jika benda didorong oleh F sehingga benda ini bergerak ke arah atas atau menaiki bidang miring. Nah, langkah pertama kita menguraikan semua gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal N. Nah, gaya beratnya kita uraikan. Ini ada Wx, kemudian ini adalah Wy. Oh ya, jadi acuan sumbunya nanti ini X, kemudian tegak lurus bidang miring itu adalah Y. Nah, sebagaimana yang telah dibahas di sebelumnya, berarti di sini adalah theta. Sekarang kita akan mencari percepatan sistem ini, berarti bendanya bergerak pada arah sumbu X. Maka kita cukup meninjau pada sumbu X. Nah, ini ada sigma Fx sama dengan M kalikan AX atau A. Kemudian di sini berarti ada, karena gerakannya ke atas, berarti maka sudah dipastikan F itu lebih besar dari Wx. Dipercepat ke arah atas. Nah, kemudian dari sini berarti kita beri tanda positif untuk F dan negatif untuk Wx. Ini ada F. Jadi karena ini vektor, arahnya berlawanan, berarti kita tulis salah satunya adalah positif, salah satunya negatif. Nah, F min Wx sama dengan M kalikan AX atau A. Ini F min Mg sin theta sama dengan
M kalikan A. Sehingga A ini adalah F min MG sin theta per M. Atau boleh juga dituliskan F per M min G sin theta. Nah, ini adalah percepatan dari sistem pada contoh ini. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.